Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di bawah tema A New Order for a New Life diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 31 sampai yang ke-35. Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 31 sampai yang ke-35. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu firman Tuhan mengajar kita sangat luar biasa. Iman membuat kita mempercayai bahwa sekalipun ada dalam situasi krisis, sesungguhnya ini menjadi ruang bagi Allah untuk menyatakan pembaruan atas kehidupan. Iman menolong kita untuk sanggup melihat akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Yaitu di mana Allah sendiri yang akan menyatakannya, karena Dia yang akan berkemah di tengah-tengah umatnya. Dan Ia sendiri yang akan menjadi jaminan atas kebaruan itu. Sebuah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Dan Dia sendiri Tuhan Allah semesta alam yang akan menjadi jaminannya. Ia sendiri yang menguatkan dan meneguhkan saudara dan saya bahwa Ia yang akan menjadi Tuhan Allah bagi kita. Dan kita menjadi anak-anaknya. Maka percayalah bahwa sesuatu yang baru Tuhan sudah buat. Dan Tuhan menghendaki kebaruan itu kita masuki di dalamnya. Dan kita menjadi anak-anak Allah yang hidup dalam gerakan roh Allah yang membawa pembaruan oleh karena kasih setia Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa memasuki kehidupan yang baru, langit dan bumi yang baru yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaannya menarik untuk saudara dan saya renungkan. Mungkinkah anggur yang baru disimpan dalam kantong kulit yang lama? Di satu sisi kita merindukan bahwa sesuatu yang baru hadir. Di satu sisi kita berharap pembaruan itu membawa kebaikan bagi kita dan semesta. Hal yang dulu kita lupakan dan kita tinggalkan. Satu hal yang sulit, satu hal yang menjadikan kita tidak mudah untuk bergerak. Tuhan bekerja memperbaharui semuanya. Dan kita bukan hanya melihat sesuatu yang baru, tetapi kita merasakan pembaruan terjadi dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, mungkinkah anggur yang baru bisa disimpan dalam kantong kulit yang lama? Lukas pasal 5 ayat 37 menarik untuk saudara perhatikan. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Kenapa? Kok tidak ada seorang pun yang akan memasukkan anggur yang baru dalam kantong kulit yang tua? Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Jadi gak mungkin kalau anggur baru ditaruh di kantong kulit yang tua. Gak mungkin. Kalau sesuatu yang baru yang Tuhan janjikan, lalu pola pikir kita, pola penghayatan kita, karakter kita, perilaku kita, mentalitas kita makin lama. Masih lama, gak mungkin terjadi. Kita ingin sesuatu yang baru terjadi, tetapi mentalitas kita, kehidupan kita tidak diperbarui, mana mungkin itu terjadi. Dan firman Tuhan bagi hari ini mau mengajak kita untuk melihat bukan hanya memberi ruang bagi pembaruan yang Allah buat. Tetapi saudara dan saya harus mengalami sesuatu yang baru. Karena apa? Karena a new era, masa yang baru, kesempatan yang baru, kehidupan yang baru memerlukan hukum yang baru.
memerlukan petunjuk yang baru, memerlukan cara hidup yang baru, yang lahir dari iman, mentalitas, karakter, kepribadian, dan praktek kehidupan yang baru. Maka mari saudara, kita akan perhatikan ayat firman Tuhan yang bersama-sama kita akan renungkan dari Injil Yohanes 13 ayatnya yang ke-31. Ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus mau menyatakan pamitan dengan murid-muridnya. Dan pada malam terakhir bersama-sama dengan para murid, Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir. Dan ketika pada malam perjamuan terakhir itu, Tuhan Yesus menunjukkan ada salah satu dari muridnya yaitu Yudas yang akan menyerahkan dia. Sekian lama Yudas ikut Tuhan Yesus. Tetapi ternyata sampai di titik terakhir, tampaknya belum terjadi perubahan apa-apa. 12 murid merindukan sebuah kebaruan. Mereka mau meninggalkan Galilea menuju Yerusalem untuk satu kehidupan yang baru, pengharapan yang baru. Sesuatu yang baik dan mulia terjadi atas mereka, seisi rumah mereka dan juga bangsanya. Tapi ternyata waktu belum cukup juga menjadikan seseorang bisa berubah. Walaupun sekian lama mereka ikut Yesus, sekian lama mereka mendengarkan firman Allah, sekian lama mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri hadir dalam kehidupan mereka, menyatakan hukumnya, pengajarannya, termasuk kuasa-kuasa yang terjadi. Tetapi ternyata belum cukup untuk mengubahkan seseorang. Lalu kemudian Tuhan mengingatkan Yudas. Dan dia membisikkan sesuatu yang menarik. Lakukanlah. Karena begitu roti dipecah, lalu dibagi-bagikan. Firman Tuhan mencatat dan Injil Yohanes catat di sana. Yudas dirasuki oleh iblis. Roh iblis yang berkuasa atas hatinya. Mentalitas dan tujuan hidupnya sesuai dengan apa yang ditanamkan iblis di dalam dirinya. Bukan tujuan dan kehendak Allah. Bukan perkataan dan kebenaran Allah. Bukan tuntunan Allah. Sehingga perikop yang akan kita baca adalah peristiwa yang menunjukkan kelanjutannya. Lalu apa yang terjadi? Mari kita perhatikan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Begini saudara, sesuatu yang baru akan dimulai berdasarkan apa yang sesungguhnya kita pahami dan kita hayati sebagai apa yang disebut kemuliaan. Apa yang utama, apa yang terutama, itu akan menjadi tujuan dan arah hidupnya. Kehidupan yang baru akan terjadi. Dan engkau dan saya masuk dalam pembaharuan Allah atau tidak. Sangat ditentukan yang pertama adalah apa yang sesungguhnya disebut kemuliaan dalam hidupmu. Apa yang sesungguhnya menjadi yang paling utama dan terutama dalam hidup kita. Yudas menunjukkan kemuliaan bagi dia adalah apa yang berdasarkan dia ingin. Kekuasaan itu. Sampai dia bisa menghalalkan segala cara untuk menjual Yesus. Keinginannya untuk menjadi yang nomor satu. Keinginannya untuk melihat kemuliaan bagi hidupnya sendiri. Keinginannya untuk menjadi yang berkuasa itu. Membawa dia bergerak. Dan bahkan hanya untuk 30 keping orang perak. Dia mau untuk menjual gurunya. Itu menunjukkan bahwa kemuliaan, apa yang paling utama dan terutama dalam hidupnya akan membawanya untuk bergerak ke arah sana. Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Injil Yohanes ini menunjukkan harus ada transformasi di dalam diri kita untuk memperbarui nilai yang ada dalam diri kita. Apa yang sesungguhnya kita sebut sebagai kemuliaan.
Apa yang menjadi arah dan cita-cita kita sebagai yang utama dan terutama. Perbedaan Yesus dengan Yudas sangat kontras. Dan Tuhan Yesus mau menunjukkan ini yang harusnya menjadi kemuliaan bagi kita. Orang-orang yang percaya. Yang tidak dikuasai oleh roh iblis tetapi dikuasai oleh roh Tuhan. Roh Kristus sendiri. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Pertanyaannya, lalu apa yang disebut kemuliaan bagi Tuhan Yesus? Kok disebut firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan dimuliakan? Bagi Yesus, oleh kesaksian Injil Yohanes, firman Tuhan yang berkata bahwa saatnya Yesus dimuliakan adalah satu peristiwa yang merujuk kepada peristiwa Yesus menyerahkan dirinya dan disalib. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan ini, apa yang disebut kemuliaan? Bagi Tuhan Yesus, memuliakan Allah itu kemuliaanku. Kemuliaan Allah itulah yang utama dan terutama dalam hidupku. Langit yang baru dan bumi yang baru akan berlaku atas kita. Janji Allah yang sungguh amat baik berlaku atas kita dan seisi rumah kita. Kalau transformasi yang utama dan terutama dalam hidup kita adalah kemuliaan Allah itu. Karena begitu Tuhan mengatakan saatnya Kristus Yesus dimuliakan, sesungguhnya dia tidak sedang mengejar kemuliaannya sendiri. Dia tidak sedang mengejar apa yang diinginkannya. Saudara perhatikan, peristiwa Taman Getsemane menunjukkan sebuah kemenangan atas dua pilihan manusia. Apakah mau mengikuti keinginannya sendiri, membangun kemuliaannya, membangun yang utama dan terutama yang memuaskan dirinya, atau menundukkan dirinya dan menyerahkan diri kepada Allah supaya dimuliakan. Kemenangan terjadi atas engkau dan saya dan kita semua ketika di persimpangan jalan itu kita sanggup memutuskan kemuliaan siapa yang kita kejar. Saatnya anak manusia dipermuliakan. Dan ketika Allah itu dipermuliakan di dalam diri Yesus. Di saat itulah Kristus Yesus Tuhan kita menerima kemuliaannya. Jadi saudara jangan dibalik. Kita pikir dengan mengejar keinginan kita. Semuanya akan jadi baik. Kita pikir kalau kita mengejar apa yang kita mau. Lalu kemudian kita dimuliakan. Kehancuran dunia. Kelenyapan dunia justru terjadi karena semua orang mau mengejar kemuliaannya sendiri. Tetapi justru Tuhan Yesus menghadirkan kehidupan. Tuhan Yesus menghadirkan pengharapan. Tuhan Yesus menghadirkan penyelamatan. Tuhan Yesus menghadirkan damai sejahtera. Dimulai kapan? Ketika kemuliaan Kristus adalah memuliakan Bapakku yang di surga. Maka dia berani berkata, jadilah padaku menurut kehendakku. Kalau cawan ini harus aku minum, maka aku minum. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Satu spirit, satu roh, satu mentalitas, satu tujuan, satu keutamaan di dalam diri Tuhan Yesus. Yang harus menjadi spirit, yang harus menjadi roh, yang harus menjadi praktek bagi hidup kita adalah to God be the glory. Mengapa? Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, kata firman Tuhan. Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia juga. Hukum ilahi adalah permuliakanlah Allah, maka engkau akan dimuliakan oleh dia. Tetapi kalau engkau mengejar kemuliaanmu sendiri, bersiap-siaplah untuk mengalami kehancuran. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mungkinkah kita berkata juga, Tuhan, kemuliaan-Mu lah sesungguhnya kemuliaanku.
Kemuliaanmu lah sesungguhnya yang utama dan terutama dalam hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu cara memuliakan Allah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus seperti apa untuk sebuah kehidupan yang melahirkan pengharapan bagi dunia? Kalau saudara baca di awal-awal pasal 13 Injil Yohanes, ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, lalu dia menanggalkan jubahnya dan membasuh kaki murid-muridnya. Satu hal yang harus kita lihat saudara, untuk sebuah kehidupan yang baru, memasuki sebuah kemuliaan baru yang Tuhan janjikan dan sediakan dan akan segera diperbuatnya atas kita adalah ketika kita bersedia untuk berjalan di dalam Dia. Dan berjalan di dalam Yesus, jalan kemuliaan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus itu ternyata adalah langkah atau jalan turun ke bawah. Saudara perhatikan Injil Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Perhatikan, Tuhan Yesus bangun bukan mau mengenakan jubah kemuliaannya, bukan mau mengenakan mahkota kemuliaannya, tetapi justru jalan kemuliaan yang ditempuh Tuhan Yesus untuk sebuah kehidupan yang baru, yang sungguh amat baik itu adalah ternyata menanggalkan jubah kemuliaannya. Ia mengambil sehelai kain lenan, kalau dalam bahasa Jawa gombal, yaitu lap yang bukan layak untuk seperti sapu tangan ada di muka, tetapi lap kotor yang terbiasa untuk mengelap meja yang kotor, mengelap lantai yang kotor, dan ini untuk mengelap kaki yang kotor. Ia ambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Itu menunjukkan kesiapan dia untuk bergerak. Ikat pinggang menunjukkan ketika dikencangkan orang siap berangkat, orang siap bergerak, orang siap berperang, orang siap berkarya. Yang dikenakan dalam ikat pinggang siap bekerja ternyata adalah dia menggunakan jalan menurun, kesediaan untuk melayani. Jalan kemuliaan itu jalan menurun. Coba lihat ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Dunia berpikir kalau mau lebih tinggi maka kita harus melangkah di tempat tinggi. Step up is higher for the word. Tetapi kuasa dari surga untuk mengarahkan hidup saudara dan saya di tempat yang lebih tinggi adalah kesediaan kita untuk berjalan turun. Kenapa? Bagi Yesus, bagi Tuhan kita, bagi surga, step down is higher. Turun ke bawah ternyata membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Mengikat pinggang kita dengan kain lap untuk siap bekerja dan melayani, membuat kita masuk dalam kemuliaan Allah. Kesediaan kita untuk berlutut merendahkan diri dan mengelap kaki orang-orang yang sesungguhnya tidak layak untuk kita lakukan adalah ternyata membawa kita kepada kemuliaan Allah. Bukankah kemuliaan Tuhan Allah semesta alam nampak atas hidup kita ketika dia turun dari singgasana surga menghampiri saudara dan saya yang tidak layak dikasihi. Kehidupan yang baru perlu langkah yang baru. Step down to be higher. Melayani supaya oleh karenanya engkau dimuliakan oleh Allah. Pikiran tentang kemuliaan, apa yang utama dan terutama, yaitu engkau mengejar Tuhan Allah semesta alam, pemilik kehidupan dimuliakan. Dengan cara apa? Berjalanlah turun untuk melayani dan menanggalkan kemuliaanmu supaya Allah yang dimuliakan dan setiap orang merasakan kasih-Nya atas hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang disebut Tuhan Yesus segera dimuliakan?
ternyata jauh melampaui apa yang saudara dan saya bisa pikirkan. Kemuliaan Kristus ternyata adalah jalan salib. Kemuliaan Kristus ternyata adalah jalan mendaki jalur yang terjal ke Gunung Golgota, ke Bukit Golgota di mana dia dipancangkan di atas kayu salib itu. Kita berpikir jalan kemuliaan, jalan pembaruan, cara hidup yang membawa kita kepada situasi kondisi yang hebat itu adalah jalan di mana kita mempertahankan nyawa kita. Kita mengumpulkan segala sesuatu yang kita pikir itu menjadi modal oleh karena kita menginginkannya. Ternyata jalan kemuliaan bagi sebuah kehidupan yang baru yang ditempuh oleh Tuhan Yesus adalah jalan penyerahan diri, jalan pengorbanan, dan jalan penyerahan dan pengorbanan diri yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu telah menjadi jalan kemuliaan bagi kita semua. Karena dengan cara itulah Allah dimuliakan, dan dengan kemuliaan Allah itulah lalu kemudian di bumi hadir keselamatan, kehidupan dalam damai sejahtera. So, saya mau bilang, sacrifice is the highest level of masterpiece. Jadi sesungguhnya kalau saudara-saudara perhatikan, ada banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang menghasilkan karya dalam hidupnya. Masterpiece. Dan tahukah saudara, masterpiece yang dihasilkan, yang kemudian diingat di dalam sejarah, ternyata yang orientasinya bukan kepada diri sendiri, tetapi untuk kehidupan yang lebih besar, untuk pengharapan yang lebih besar, untuk kemaslahatan orang banyak. Dan kalau kita masih berpikir untuk sebuah kehidupan baru yang menjadikan hidup kita mulia dan kehidupan semesta ini ada dalam kemuliaan, ada dalam terang yang sungguh amat baik, lalu kita berpikir untuk mempertahankan nyawa kita dan mengumpulkan segala sesuatu hanya untuk diri kita sendiri, saya percaya tidak akan pernah hadir yang namanya masterpiece, karya aku. Kemuliaan Allah yang dikejar Yesus ditempuh oleh Tuhan Yesus dengan cara penyerahan diri dan pengorbanan. Dan saudara dan saya pahami dan aminkan bahwa ternyata penyerahan diri dan pengorbanan itu adalah level tertinggi dari sebuah hasil karya. Saya seringkali merenungkan, saya berpikir saya akan diingat oleh banyak orang kalau ada perbuatan banyak yang saya buat. Saya berpikir kalau saya eksis terus, lalu kemudian orang menilai saya, wah followermu banyak, wah viewermu banyak, wah banyak orang yang memuji engkau, lalu kemuliaan saya naik dan saya pikir saya akan diingat. Bukan. Orang diingat oleh karena kesediaannya membayar harga untuk kemuliaan Allah. Membayar harga untuk kemuliaan orang lain. Membayar harga bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saudara dan saya harus bertobat jika merindukan suatu pembaruan ilahi berlaku atas bumi ini. Bukankah pengorbanan Kristus? Bukankah pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita yang menyerahkan tubuhnya untuk dipecah, yang menyerahkan darahnya untuk tercurah, melahirkan kehidupan, melahirkan pengharapan, melahirkan damai sejahtera, melahirkan pemeliharaan Allah atas bumi ini, melahirkan kebangkitan kita semua, melahirkan sesuatu yang menjadikan kita berbesar hati dan tidak takut untuk menjalani hidup. Karena apa? Pengorbanan dan penyerahan. Jalan kemuliaan Kristus, jalan menurun dalam kerendahan hati dan melayani. Jalan kemuliaan Kristus adalah jalan membuka tangan dan hidupnya. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang Engkau mau, asal kehidupan dan keselamatan terjadi, asal sukacita dan damai sejahtera bagi banyak orang terjadi, ambillah dan makanlah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan.
Lalu langkah yang diberikan Tuhan kepada kita seperti apa? Kita akan perhatikan kembali bacaan kita. Saudara lihat di ayat yang berikutnya, kita akan lompat di ayat 34. Tuhan Yesus berkata demikian, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu." Ada komen yang baru. Ada perintah yang baru. Ada hukum yang baru. Ada petunjuk yang baru. Yang harus ditempuh, yang harus dijalani, yang harus dipraktekkan untuk langit dan bumi yang baru. Selain keutamaan dalam hidup, yaitu kemuliaan Allah yang kita kejar. Selain keutamaan hidup, kemaslahatan banyak orang yang kita rindukan terjadi. Selain di mana jalan, di mana kita mau melayani banyak orang dan kita mau berbagi hidup kita untuk sebuah kehidupan. Ternyata harus ada praktek hidup hukum yang baru yang diberikan Tuhan supaya kita sendiri bangun sebagai spirit, roh, motivasi. Sekaligus praktek hidup kita sehari-hari. Maka Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepadamu." Apa itu? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ternyata Bapak Ibu, di dunia yang penuh dengan kepalsuan ini, untuk sebuah kebaruan, masa depan yang indah penuh pengharapan, langit yang baru dan bumi yang baru, yang penuh dengan damai sejahtera, di mana Allah berkemah di tengah hidup kita, Dia menjadi Tuhan Allah kita dan kita menjadi anak-anaknya. Karakter Allah yang kasih setianya selalu baru setiap pagi dan tidak pernah usang. Yang ramah dan anugerahnya tidak terbatas. Itu sudah jelas. Dan kini yang selanjutnya, kalau karakter ilahi yang memiliki semesta alam raya yang merancangkan dan tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kini saatnya kita sebagai anak-anak Allah untuk sebuah kehidupan yang baru diperlukan untuk menajamkan karakter kita sebagai murid-murid dan anak-anak Allah. Maka kata kunci berikutnya yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk kehidupan yang baru adalah sharpening your character. Tajamkan karakter kita. Tunjukkan kepribadian kita. Ini bukan dalam ego. Ini bukan dalam pamer. Tetapi memang sudah saatnya orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dipanggil untuk mengikut Tuhan Yesus adalah orang-orang yang menunjukkan identitasnya di tengah dunia ini secara tajam, secara jelas. Kita ini tidak bisa membawa kemuliaan Allah terjadi atas bumi ini dan kemuliaan Allah tidak bersinar atas kita karena kepribadian, sifat dan karakter kita sebagai anak-anak Allah tidak tampak. Sehingga Tuhan Yesus perlu mengatakan kepada kita sekalian, kalau engkau hidup di dalam kasih itu, maka orang akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. Dan Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menajamkan karakter kita sebagai muridnya. Saudara, yang asli sulit ditemukan. Kenapa? Karena kehidupan di bumi ini sudah dipenuhi dengan berbagai kepalsuan. Banyak orang mengaku. Sehingga Tuhan Yesus sendiri berkata, bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jelas, engkau menjadi warga negara surga. Engkau menjadi bagian dari kerajaan Allah di bumi ini. Dan engkau akan memerintah bersama-sama dengan Allah. Ketika apa? Kita bukan hanya menjadi orang yang berseru-seru. Tuhan, Tuhan. Bukan hanya orang-orang yang mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru
selamatku. Tetapi menjadi orang-orang yang karakter kemuritan kita, karakter keyakinan dan kepercayaan kita sebagai orang percaya sungguh nyata. Saya rindu, saya dan saudara semua menjadi bukan hanya orang yang berseru-seru kepadaku, kata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh orang-orang yang berkarakter ilahi. Firman tinggal di dalam diri kita. Perkataan Allah kuat di dalam diri kita. Hidup kita yang dulu sudah dihancurkan dan menjadi ciptaan baru. Dan hidup kita yang ada sekarang memancarkan kemuliaannya. Saya harus menggugat untuk kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah aku ini asli atau KW? Tidak banyak yang asli. Harganya mahal dan sulit ditemukan. Tapi saya mau yakinkan, justru yang asli itu mudah dikenali. Murid-murid Tuhan, orang-orang percaya yang asli gak banyak. Tetapi begitu dia asli karakter kepribadiannya, menunjukkan dia adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan perintah Allah, dia akan terlihat memancarkan kemuliaan Allah. Maka pantas saja kalau Tuhan Yesus sendiri berkata, lakukanlah yang baik, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik itu, sehingga memuliakan Bapamu yang di surga. Ini pertanyaannya untuk kita. Bagaimana kita memuliakan Allah? Supaya keutamaan hidup terjadi. Supaya kasih karunia Allah juga berlaku atas bumi ini. Caranya sederhana. Menajamkan karakter kepribadian dan perilaku kita sebagai murid-murid Tuhan dan orang-orang percaya. Sehingga dunia melihat perbuatan kita yang baik dan akhirnya memuliakan Bapa kita di surga. Sebab apa? Ketika Allah dimuliakan, maka damai sejahtera terjadi atas bumi ini. So, yang asli sulit ditemukan. Tetapi percayalah, mudah dikenali. Maka pastikan bahwa saudara dan saya menjadi orang-orang yang asli. Lalu apa perintah Tuhan yang baru yang menajamkan karakter dan kepribadian kita sebagai anak-anaknya dan murid-muridnya? Firman Tuhan mengatakan, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. A new order from God. A new God's order untuk kita semua. Bagi kehidupan yang baru, di langit yang baru dan bumi yang baru. Dengan pengharapan yang baru, dengan kebaikan yang luar biasa yang dinyatakan oleh kemuliaan Allah. Ternyata ordernya, komennya, hukumnya, praktek hidupnya, SOP-nya adalah love. Menjadi orang-orang yang mengalami kasih Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan sama seperti aku telah mengasihi kamu. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang menghayati sungguh bahwa kita dikasihi oleh Tuhan? Karena tidak mungkin kita mengasihi orang lain kalau kita sendiri tidak mempercayai bahwa aku dikasihi. Bagaimana mungkin engkau mau berbagi cinta kasih kepada dunia ini kalau kita sendiri tidak merasa bahwa kita ini pribadi yang dikasihi? New God's order dimulai dari karya Allah yang harus kita hayati. Menarik. Firman Tuhan berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita melalui Tuhan Yesus. Pertanyaannya, lalu apakah kasih Allah di dalam Yesus itu sudah mendarah daging dalam diri kita? New God's order adalah hidup sebagai orang yang dikasihi Allah di dalam Yesus. Dan oleh karenanya engkau bisa hidup mengasihi orang-orang di sekitarmu. Saya berpikir Tuhan bisa memberikan hikmatnya yang luar biasa kepada manusia untuk membangun kehidupan yang top markotop. Tapi ternyata
Simple, sederhana. Karena ternyata untuk sebuah kehidupan yang baru, hukum yang diberikan Tuhan, keutamaan hukum, keutamaan petunjuk yang Tuhan berikan atas kita adalah love. Kita dikasihi Tuhan dan oleh karenanya kita mengasihi orang lain. Kasih itu menjadi roh. Kasih itu menjadi motif dasar. Kasih itu menjadi jiwa kita. Dan kasih itu menjadi bahasa kita. Kasih itu menjadi praktek hidup kita. Kasih itu menjadi karya kita di bumi ini. Dan saya percaya firman Tuhan katakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lalu apa yang terjadi ketika kasih Allah yang besar di dalam diri Tuhan Yesus yang dipersembahkan untuk dunia ini? Keselamatan. Apa kehidupan? Apa pengharapan? Apa damai sejahtera? Kehidupan yang sungguh amat baik dikerjakan Allah. Melalui apa? Kasih-Nya yang besar. A new God order adalah love and to be loved. Kemarin malam di ulang tahun PIPKA, saya menyampaikan firman Tuhan dan saya sendiri diberkati. Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus adalah kabar baik bagi dunia ini dan bagi semesta. Lalu bagaimana kekuatan Allah, Injil, kabar baik di dalam Yesus itu bisa berlaku dan terjadi atas dunia. Ternyata bukan terletak ketika Allah berkata-kata. Kesejatian karya Allah yang menghidupkan, menyelamatkan dan menghadirkan damai sejahtera terjadi melalui Tuhan Yesus adalah manakala firman Tuhan mengatakannya. Bahwa firman perkataan, bahwa firman ide dan gagasan, bahwa firman yang diwartakan itu menjadi manusia. Jadi Injil, kabar baik yang menebus, menyelamatkan, menghidupkan, mendamai sejahterakan terjadi karena firman itu menjadi darah dan daging. Injil menjadi hidup untuk sebuah kehidupan yang baru. Sama seperti itu, kita dibawa oleh Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus untuk menjadi Injil yang hidup. Di mana kita dihidupkan oleh kuatan Allah yang menghidupkan, yang menyelamatkan itu. Dan kita hidup di dalamnya. Injil itu enggak hanya perkataan, tetapi sudah mendarah daging di dalam diri kita. Dan kita sendiri menjadi kabar baik bagi dunia. Kapan itu terjadi? Ketika engkau menghayati sungguh. Kita orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah pribadi-pribadi yang diselamatkan. Pertanyaan saya, untuk sebuah kehidupan baru, saudara perlu diangkat dari air. Sama seperti Musa, diangkat dari air artinya diselamatkan. Saudara enggak hanyut, kita semua enggak binasa. Oleh arus dunia yang kencang ini. Oleh kegelapan yang pekat yang membinasakan. Kita diangkat dan hidup. I am safe. Itu menunjukkan apa? Bahwa aku dikasihi. Kita bisa berbagi kasih kalau kita merasa bahwa kita dikasihi. Dan karena kita dikasihi dan diselamatkan. Maka hayatilah bahwa engkau menjadi pribadi yang diberkati. Tuhan mengatakan yang baik, Tuhan memperkatakan yang mulia, Tuhan memperkatakan sesuatu yang luhur atas hidupmu. Bukan bullying, bukan kata-kata kutukan yang hadir dari Tuhan, tetapi kata-kata berkat. Kita kalau mentalitasnya miskin, kita kalau mentalitasnya adalah terkutuk dan gak diberkati, mustahil saudara bisa jadi berkat. Kita bisa membangunkan sesuatu yang baru kalau engkau sadari bahwa kita ini diberkati. Sehingga oleh berkat itu engkau bisa berbagi. Saya bersyukur situasi dan kondisi yang tidak mudah ini ternyata mendorong banyak orang untuk berbagi berkat. Dan saya percaya ketika banyak orang mau membuka hidupnya membagi berkat kepada orang lain. Karena merasa bahwa dirinya diberkati. Kita gak akan mati, semua akan hidup. Injil yang hidup
adalah kesediaan kita untuk dipecah-pecah. Orang yang dikasihi Tuhan sama seperti Yesus yang mengasihi kita, hidupnya dipecah-pecah. Ia siap terluka, ia siap memecah tubuhnya dan mencurahkan darahnya. Untuk apa? Supaya kita hidup. Untuk sebuah kehidupan yang baru. Bersediakah kita berbela rasa? Bersediakah kita untuk menghayati kesulitan dan kesakitan saudara-saudara kita? Bersiapkah kita untuk masuk ke dalam kehidupan mereka, hadir dan terlibat? Karena Kristus Yesus Tuhan kita untuk sebuah kehidupan yang baru. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia rela berbagi tubuhnya terpecah bagi kita. Untuk menjadi kabar baik yang hidup bagi sebuah kehidupan yang baru. Firman Tuhan katakan, sama seperti tubuh Yesus yang dipecah dibagi. Demikian kasih itu membuat kita siap untuk membagi apa yang ada pada kita. Siap untuk membagi hidup dengan orang lain. Kalau semua orang menginginkan hanya untuk mempertahankan hidupnya dan gak mau membagi dirinya buat orang lain, hancur dunia ini. Tetapi saya percaya akan melihat pengharapan dan terang kemuliaan Allah berlaku untuk sebuah kehidupan baru. Apa order Tuhan untukmu? Bagilah hidupmu. Maka hari ini saya bersyukur dan memuji Tuhan. Tuhan memberikan SOP kepada kita. Bukan hal-hal yang muluk-muluk. Sama seperti aku sudah mengasihimu. Maka biarlah engkau hidup saling mengasihi. Saling memberkati. Saling memecah-mecahkan roti dan berbagi hidupmu. Karena di sanalah kehidupan yang baru dimulai. Saya berdoa. Rahmat Allah berlaku atas saudara. Pemeliharaan Kristus oleh kuat kuasa Roh Kudusnya berlaku atas saudara dan saya dan seisi rumah kita. Dan saya percaya sesuatu yang baru sedang terjadi atas semesta ini. Kristus Yesus Tuhan Allah semesta alam yang mewujudkannya bagi kita. Maka tetaplah percaya. Pegang janji Tuhan. Teguhkan iman percayamu. Dan jangan pernah lupa, sama seperti Tuhan Yesus membagi dirinya untuk kehidupan. Jangan lupa untuk tetap berbagi. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bunda akan menaikkan doa tanggapan firman Tuhan ini. Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sudah menerima kebenaran firman Tuhan pagi ini. Pastilah kami semua ditolong oleh Roh Kudus untuk merenungkan firman Tuhan, diberi pengertian dan hikmat untuk menangkap kehendak Bapa melalui firman Tuhan dan setiap uraian yang hamba-Mu sampaikan. Amin. Kami percaya itu semua Engkau lakukan karena Engkau mengasihi kami. Yes. Dan kami memohon kuatkan dan teguhkanlah hati kami, hidup kami di dalam Tuhan. Supaya mulai hari ini dan ke depan lebih lagi kami bersungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Sehingga Tuhan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Dan itulah juga wujud kami mengasihi Tuhan ketika kami melakukan hukum perintah yang Tuhan beri pada kami dengan tulus dan sukacita. Supaya kami mengasihi sesama kami manusia karena kami telah dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semua diberkati, terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.